Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim, Saudara penuntut umum, dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kami bisa menyelesaikan nota pembelaan atas terdakwa Ajai Muhammad Priyatna dalam 5 hari 5 malam, Yang Mulia. Nota pembelaan ini adalah perkara kami yang ke-30 yang kami dampingi di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang ketiga di Pengadilan Negeri Bandung. Sebelumnya Neneng Hasanah Yassin, Bupati Bekasi, kemudian PT Dirgantara Indonesia. Yang ketiga ini terdakwa Pak Ajai Muhammad Priyatna. Nota pembelaan ini kami buat setebal 1256 halaman, terdiri dari 9 bab. Karena itu kami tidak akan membacakan keseluruhannya, Yang Mulia. Demi menghemat waktu, kami membuat resume atas pledoi ini setebal 234 halaman sebagai lampiran juga dari nota pembelaan ini. Nota pembelaan ini terdiri dari 9 bab, yaitu ada abstrak. Abstrak itu menggambarkan keseluruhan isi dari pledoi ini. Kemudian ada pendahuluan, surat dakwaan, fakta persidangan, surat tuntutan, analisa fakta, analisa yuridis, pertanggungjawaban pidana, kesimpulan, dan penutup. Ada 9 bab. Untuk itu akan kami bacakan secara bergantian. Semua tim PH akan membacakan sesuai dengan bab per babnya. Yang pertama itu abstrak. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Sebelum kami mengakhiri nota pembelaan ini, perlu kiranya kami sampaikan segala sesuatu yang kami anggap penting dan perlu, agar kiranya Majelis Hakim dapat mengetahui latar belakang dan siapa sebenarnya yang duduk sebagai terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan, yang saat ini sedang dituntut oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi selaku penerima suap sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ajai Muhammad Priyatna, laki-laki Sunda kelahiran Bandung, Jawa Barat, 54 tahun silam ini adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Pada bulan Oktober tahun 2017, Kang Ajai, panggilannya sehari-hari, dipercaya oleh masyarakat Kota Cimahi untuk menjabat sebagai Wali Kota Cimahi periode 2017-2022. Sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di tengah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Kota Cimahi dahulu bagian dari Kabupaten Bandung yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Cimahi tahun 2017, Kang Ajai adalah pengusaha sukses yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan jalan, yaitu sebagai produsen aspal mixing plant AMP di bawah bendera perusahaan PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional. Berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan politik juga pernah diikutinya, yaitu sebagai Wakil Ketua Apnatel Jawa Barat, Ketua Kadin Kota Bandung, Bendahara Umum FKPPI Jawa Barat, Pengurus Kadin Jawa Barat, dan terakhir dipercaya sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cimahi. Dalam dunia pendidikan, Kang Ajai juga menempuh pendidikan tinggi yang dimulai dari SD di Bandung, SMP Negeri Ranca Ekek di Bandung, SMA Negeri 12 Bandung, Teknik Sipil, Sekolah Inten, dan S2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Sekarang sedang menjalani program Doktor Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran Bandung. Selama 3 tahun menjabat Wali Kota Cimahi sejak Oktober 2017 sampai dengan November 2020, Kang Ajai telah berbuat banyak bagi warga kotanya dengan berhasil meraih berbagai penghargaan. Di antaranya Wahana Tata Nugraha, Nata Mukti Award 2017, Entrepreneur Award 2017, Opini WTP, Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tahun 2017 dan 2018,
Pembangunan daerah tahun 2017, Kota Layak Anak 2017, Kabupaten Kota dengan pemilihan tertinggi di Jawa Barat, Kepala Daerah Inovatif 2018 dan 2019, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018, 10 kota di Indonesia yang memiliki kinerja tertinggi tahun 2019, Bakti Koperasi dan UMKM, Satya Lencana Karya Bakti Praja, Anugerah Kota Layak Anak tingkat pertama, dan Budi Praja tahun 2019. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Sekarang setelah pengadilan ini mendengar dan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah fair kiranya jika kami, tim penasihat hukum terdakwa, menyampaikan sisi baik terdakwa dalam upaya kami untuk menjadikan penyampaian fakta-fakta yang seimbang dan adil. Laki-laki yang saat ini duduk di hadapan majelis hakim yang mulia dalam posisi sebagai terdakwa ini adalah suami dari seorang istri bernama Luciani dan juga ayah dari 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Bilal Insan Muhammad Priyatna yang masih berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi di Bandung, dan anak keduanya bernama Diva Zahra, mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Anak-anaknya tentu sangat tidak percaya bahwa ayahnya yang demikian dikagumi, yang selalu menanamkan pelajaran kejujuran dan memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya, kini harus menerima kenyataan ayahnya didudukkan sebagai terdakwa dan ditahan di balik tembok-tembok penjara dan dipisahkan dengan seluruh keluarganya. Inilah yang sangat memprihatinkan, inilah yang sangat menyedihkan, inilah yang sangat memukul seluruh keluarga besar Ajai Muhammad Priyatna di penjara karena korupsi. Anak-anak terdakwa menyadari kenyataan pahit yang menimpa keluarganya, namun mereka tetap mengharapkan putusan bebas dari majelis hakim yang mulia agar terdakwa dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Sebagaimana terdakwa, keluarganya juga mengharapkan adanya keadilan karena mereka meyakini ayahnya bukan koruptor dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Yang mereka harapkan adalah putusan yang sesuai dengan perbuatannya yang membebaskan ayahnya dari segala tuntutan hukum. Berbulan-bulan telah dilewati meringkuk dalam penjara, tentu keluarganya dan anak-anaknya sangat mengharapkan bisa cepat berkumpul kembali dengan ayah tercinta mereka seperti sedia kala. Mereka sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa ayahnya adalah orang baik-baik, bukan seperti koruptor yang merampok uang negara triliunan rupiah yang menyengsarakan rakyat, seperti apa yang mereka lihat di media selama ini. Ada suatu hal kecil yang mungkin lepas dari perhatian majelis hakim yang mulia. Dalam setiap persidangan selalu dihadiri para simpatisan terdakwa, masyarakat Cimahi yang merasakan kehilangan atas kepemimpinan terdakwa. Mereka selalu hadir dalam setiap persidangan untuk memberikan dukungan moral dan semangat kepada terdakwa, karena pada dasarnya mereka juga yakin terdakwa tidak korupsi. Terdakwa yang saat ini sedang menyelesaikan program studi doktor di bidang manajemen bisnis di Universitas Padjadjaran Bandung ini juga selalu bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan. Malam-malamnya di Lapas Sukamiskin Bandung juga selalu diisinya dengan sholat tahajud. Terdakwa senantiasa bermunajat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampunan seraya bertobat dan mendapat keadilan dalam perkara yang sedang dijalaninya saat ini. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, sejujurnya kami ingin sampaikan dalam sidang yang mulia ini bahwa terdakwa hanyalah berharap mendapatkan keadilan dari majelis hakim yang mulia, sebab pada dasarnya terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh koruptor yang dipahami masyarakat saat ini. Oleh karenanya pembelaan ini dimaksudkan untuk memohon pembebasan dari majelis hakim yang mulia. Atas nama terdakwa, kami hanya mengharapkan agar majelis hakim yang mulia dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dituntut oleh penuntut umum. Kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan permohonan agar kiranya majelis hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya dapat memberikan putusan melepaskan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kami berpendapat bahwa tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum ini berlebihan, kecuali yang memang telah diakui kebenarannya, sehingga tuntutan ini sama saja menuntut untuk mengambil hak dan kehidupan terdakwa. Oleh karena itu kami memohon agar majelis hakim yang mulia tidak mengabulkan tuntutan aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dapat memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang kami muliakan
seraya izinkan kami mengutip sebuah ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang diyakini oleh terdakwa. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukuman yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara akuo memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara akuo memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Ajai Muhammad Priyatna terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 12 huruf A, dan 2. Melepaskan terdakwa Ajai Muhammad Priyatna oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Ajai Muhammad Priyatna menerima gratifikasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh membebaskan terdakwa Ajai Muhammad Priyatna oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 5. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan terdakwa dari Lapas Sukamiskin Bandung setelah menerima petikan putusan perkara akuo. 6. Memerintahkan kepada penuntut umum pada KPK untuk mengembalikan barang bukti milik terdakwa yang disita dari terdakwa dan atau keluarganya. 7. Memerintahkan kepada penuntut umum pada KPK untuk membuka blokir rekening bank milik dan atas nama terdakwa atau keluarganya. 8. Memulihkan hak-hak terdakwa Ajai Muhammad Priyatna dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 9. Membebankan biaya perkara akuo pada negara, atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada sidang hari ini, Senin, tanggal 16 Agustus 2021 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Bandung, 16 Agustus 2021. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Lubis Nasution and Partner, Fadli Nasution, saya sendiri, Dr. Suwartini SHMH, Asban Sibagari yang SH, Haikal Nugraha, Ria Puspitasari, dan Julfikri Lubis SH. Demikian pledoi ini sudah kami bacakan sekitar 2 jam. Ini asli. Ya. Kami juga melampirkan seluruh transkrip persidangan dan ada, dan video persidangan yang mulia. Transkrip dan video persidangan semua kami lampirkan. Ada.